tadi sudah terjawab ya. Dan teman-teman di sini dari Zoom conference ini kita sudah mendapatkan banyak hal gitu ya. Mbak Ola. Boleh. Boleh saya tambahin ya buat Boleh Mbak dong. siapa nih? Halo Mas Eros. Mbak Bunglon ya. Mbak Bunglon. Halo. Ini gini Mbak ya. Kalau bicara pemerintah Indonesia, tolong juga diingat ya, bahwa it's not a centralized government, gitu kan? Ada juga pemerintah daerah itu sangat juga dominan di situ. Sehingga yang satu saya ingatkan bahwa kita ini bukan overflow satu daratan begitu saja, tapi kita ini negara archipelago ya, sehingga lebih susah lagi. Nah, saya justru minta sama Mbak ya, coba bikin konsep apa gitu ya, kasihkan ke kita lah. Saya kebetulan banyak teman kan ya kasih kan, seperti apa itu ya, kalau toh Anda mau mengkontribusi yang paling bagus, Anda pasti bertanya pasti ada konsep dong ya kan. Nah coba tolong itu di-share ke kita, supaya apa, kayak gini contohnya, very important, itu sangat penting kok mental care itu ya. Contohnya gini aja lah, attitude kita, masyarakat kita aja. Bayangkan orang meninggal ya, karena corona, itu nggak bisa dikubur di mana-mana loh ya, ditolak ya. Dan bagaimana mereka yang suffering gitu kan, dijauhi. Padahal it's not the right thing to do gitu kan. Nah mungkin kalau Anda dengan komunitas Anda punya konsep lebih bagus, ya, di Australia kan pasti lebih maju lah ya soal itu. Coba tolong di-share ke kita, dan saya kalau nanti bisa kasih Mbak Frida kasih saya pasti sampaikan ke jalur yang tepat ya, untuk secara nasional bisa diterapkan. Itu saya janjikan. Tapi yang penting ini, saya yakin sekali, apalagi artis-artis kayak Anda ini, jahil kan, gitu kan. Pertanyaannya 1000 itu padahal dia udah tahu. Nah sekarang saya balik, ya. Coba kamu bikin konsep, kasih ke kami, saya yakin dalam waktu seminggu sudah ada jawabannya. Ya, terima kasih banyak Mas Eros. Saya betul-betul bertanya karena saya memang tidak tahu kira-kira apa yang mesti saya di sini bisa ikut berkontribusi, kira-kira apa sebaiknya yang saya lakukan untuk bisa membantu. Your experience saja, kan Anda kan berpengalaman dalam menangani tadi itu ya, mental care ya, pasti ada desainnya gitu kan. Coba tolong ya bersama teman-teman kalian di sana gitu kan, do something. Saya juga waktu jadi mahasiswa begitu kok ya, atau di luar negeri mengenai perekonomian, kita kumpul, kita bikin konsep, kita serahkan gitu kan. Dulu kita menentang konsep konglomerasi gitu kan. Nah, saya sampaikan, tapi secara ya ada hal-hal yang bisa kita pegang buat pegangan. Nah, ini idenya bagus. Kalau nggak bagus, saya juga malas ngomong ya. Mental care, oh my God, this is mental care. Physical care aja belum sampai sempurna, ini udah mental care kan. Ya. Itu udah lebih jauh lagi, tapi it's sangat perlu untuk kedepannya. Jadi tolong Mbak, ya, adakan waktu ya, nanti hubungan sama Mbak Diza itu kan bisa mengorganisasi itu, kasihkan ke kita gitu ya. We need it. Ya. Kebetulan Mbak Disa adalah sahabat baik saya, jadi ya kita bisa mungkin berkontribusi satu sama lain untuk membantu pandemi ini biar cepat berakhir, Mas. Kita berdoa sama-sama. Amin. Amin. Thank you. Nah, berkaitan tadi juga dengan mental health and mental care, Mas Eros di Jakarta tuh juga banyak sekali gitu problemnya, apalagi banyak banget gitu mungkin kalau misalnya orang yang buka sesi curhat, Q&A dan sebagainya gitu. Gimana sih caranya kita nih membangun optimisme gitu buat makin semangat gitu kan dan lain-lain. Nah, mungkin itu juga bisa jadi sharing tips gitu ya terakhir untuk menutup sesi kita hari ini, mungkin dari Mas Eros, Mbak Frida, dan Cinta dari Pak Dubes juga buat kita semua di sini, biar teman-teman tuh semangat gitu. Kalau tadi dari Pak Dubes bilang gitu, semangat kecil aja tuh bisa membantu mereka untuk menaikkan dirinya gitu dari masa keterpurukan ini. Nah mungkin boleh lasting yang bisa kita lakukan adalah sekarang untuk menyemangati teman-teman di sini semuanya. Boleh juga tadi dimulai dari Pak Dubes, Mas Eros, juga Mbak Frida dan Cinta, dan pokoknya semua kita di sini pengen benar-benar memberikan semangat untuk teman-teman supaya kita bisa tetap optimis nih setelah Zoom conference ini. Dari Pak Dubes sedikit Pak, boleh? Sepertinya di-mute ya Pak Dubes ya. Boleh di-unmute dulu Pak? Yep. Oke. Ini gaptek juga nih. Ya. Ini terinfeksi secara cepat, ya kan? Penularan gaptek. Ya. Saya yang nularin.
Saya boleh sampaikan. Kalau saya boleh sampaikan sekali lagi, kita tetap perlu optimis. Kita tidak perlu panik, but don't take this lightly. Ini sesuatu yang sebagaimana kita tahu, magnitude-nya begitu besar, dampaknya sudah begitu besar juga. Tapi again, tidak perlu panik. Together, kita akan mampu mengatasi masalah ini. Dan salah satu cara yang paling tepat adalah mari tingkatkan kebersamaan kita dalam menangani isu ini. Tadi ada kata kunci juga dari Bu Cinta Laura, Pak Heros, dan Bu Frida. Ini saat yang baik bagi kita untuk melakukan kontemplasi. Kita renungkan. Dan saya yakin ketika kita melakukan hal ini dan dilandasi dengan niatan baik untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai, kita akan mampu mengatasi masalah ini bersama. So, stay safe, stay healthy, and let's stay united. Terima kasih. Siap, Pak. Stay united, Mas Eros. Kalau dari Mas Eros, apa nih kata-kata semangatnya? Ya, saya bukan menyemangati lah ya. Sudah terlalu banyak, tadi udah bagus semua Pak Dubes. Satu aja, if you all believe in love, gitu kan, satu hal. Buat saya, love is the ultimate weapon, gitu ya. Itulah, makanya saya orang yang percaya bahwa cinta itu senjata yang luar biasa. Nah, dalam saat seperti inilah ya, gunakan senjata itu ya untuk melawan segala sesuatu yang anti kemanusiaan. Jadi we can beat them gitu kan dengan cinta gitu. Jadi bukan dengan anger ya. Makanya saya bilang, ayolah kita sekarang, ayo kita kembangkan ya. Bukan cinta Laura saja, tapi cinta dalam pengertian lebih jauh gitu ya. Ya cinta ya. It's a nice name. So, mudah-mudahan saya makanya saya orang yang terlalu menempatkan cinta ya di satu tempat yang sangat terhormat, sehingga senjata itulah yang selalu pakai. Dan satu lagi, nah ini mungkin terlalu bukan kiai ya, tapi saya selalu mengawali dan mengakhiri setiap apa yang saya lakukan dengan kata Bismillah. Nah, Bismillah kita semua berjalan dan Indonesia akan kembali seperti sedia kala. Itu aja. Amin. Oke, lanjut. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Frida. Bismillah, tadi Mbak Frida bilang kan ini momen kita juga mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, untuk berserah kira-kira gitu ya. Iya. Jadi Ola dan semuanya teman-teman diaspora dan para pelajar Indonesia, saya cuma ingin mengingatkan lagi bahwa ketika kita diberi ujian dan badai seperti pandemi corona ini, kita jadi tahu bahwa ternyata kita sebetulnya mampu loh untuk beradaptasi dengan situasi yang sesulit apapun, dan ternyata kita juga lebih kuat dan kita sebenarnya lebih cakap dari yang pernah kita tahu gitu. Dan dengan cobaan ini kita juga ternyata lebih dicintai dan ternyata kita juga lebih mencintai sesama gitu ya. Dan kita juga diingatkan oleh Tuhan untuk memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah berhenti percaya pada keajaiban, karena keajaiban itu bisa datang setiap hari. Tetap semangat, tebarkan optimisme dan tebarkan kebaikan bagi sesama, saling jaga, saling support, dan juga terus jaga kebersamaan kita. Saya pernah baca satu tulisan yang buat saya berkesan dan punya pesan atau mengandung makna yang mendalam ya. Kadang ketika kita berada di tempat yang gelap, kita berpikir bahwa kita telah terkubur. Tapi sebetulnya kita tidak terkubur, tapi sebenarnya kita sudah ditanam untuk kemudian bertumbuh dan bisa menjadi insan-insan yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau tadi Pak Dubes menutup dengan stay safe and stay healthy, saya boleh nambahin ya dengan stay happy. Jangan lupa bahagia dan semoga Indonesia kembali ceria. Seperti lagunya Mas Eros. Amin. Stay happy ya. Iya. Kalau tadi cinta yang namanya udah disebut-sebut terus sama Mas Eros nih, karena live in love gitu ya, we should believe pada cinta gitu. Oke, mudah-mudahan pesan yang aku kasih bisa apply untuk semua orang, tapi ini pasti
para millennial sama Generation Z bisa relate banget. Aku rasa generasi aku, we're always fear-ridden. Kita selalu takut melakukan sesuatu di bawah ekspektasi, takut performance kita kurang, takut apapun yang kita lakuin tuh kurang, dan kita selalu ingin lebih dan lebih. Aku baru aja baca buku yang namanya The Mastery of Love by Don Julio, dan mungkin aku punya rhetorical question buat teman-teman yang lagi nonton atau dengerin ini. Kalau Tuhan besok mengambil semuanya dari kalian, kecantikan kalian, kekayaan kalian, prestasi kalian, pokoknya semua diambil oleh Tuhan, dan kalian gak punya apa-apa lagi, apakah kalian masih bisa bahagia dengan diri kalian sendiri? Apakah kalian masih bisa bahagia dengan hidup kalian? Dan kalau jawabannya no, enggak, itu berarti waktu karantina sekarang dalam pandemik ini waktu yang baik untuk kalian lagi-lagi kontemplasi dan juga contemplate dan juga introspeksi. Karena kebahagiaan itu nggak bisa kita dapetin dari orang lain atau suatu barang atau prestasi atau kesuksesan. Happiness, kebahagiaan hanya bisa kita dapetin dari diri kita sendiri. Because it's something that we create from within ourselves. And therefore, di masa pandemik ini, lagi-lagi ingat, you're not alone. Kita bersama-sama berusaha untuk fight situasi ini. But at the same time, untuk para millennial sama Generation Z yang sangat goal-oriented dan career-driven, ini juga waktu yang tepat buat kalian cari kebahagiaan dari dalam diri kalian sendiri. Karena kehidupan, at least untuk sekarang, udah sangat berubah dan kita nggak bisa ngelakuin semuanya seperti cara-cara kita sebelumnya. So use this time, yes, to be happy, to love, but love and happiness cannot exist if you're afraid and you're not happy with yourself. Jadi aku tahu itu tadi agak philosophical, tapi coba tanya pertanyaan itu kepada diri kalian sendiri. Dan kalau jawabannya enggak, kalian nggak bahagia, kalau kalian nggak mempunyai semua itu, then there's something wrong. And even I'm still struggling to find the answer. I'm also struggling with it. Everybody's struggling with it. So ayo gunakan waktu ini untuk benar-benar lebih mengerti diri kalian sendiri. Be happy, but make sure that happiness comes from within yourself. And it's something that you create yourself. Wow. Yeah. Keren. Karena I can relate on that. I totally can relate on that. Ya, maksudnya itu sangat-sangat masuk tuh pesannya untuk para milenial sekarang ya, mungkin karena ya kita sendiri masih struggling untuk menemukan what is actually happiness gitu. Kalau tadi Cinta bilang kalau semua ini diambil dari kita, kayak kita masih bisa happy nggak ya? Nah itu tuh harus menjadi pertanyaan yang jadi PR kita di ke depan. Tapi yang terpenting adalah kita harus tetap optimis ya, dan juga kita melihat sekitar kita banyak sekali gitu yang memberikan aura positif, memberikan kegiatan positif dan gerakan positif. Itu salah satunya juga dengan mengadakan konferensi simpel ini gitu yang nantinya juga bisa disaksikan bareng-bareng recordingnya. Nah, tapi sebelum kita juga akan bernyanyi bersama gitu ya, di sini juga kita ingin mendengarkan mungkin statement penutup juga dari IDN Australia, dari koordinator kita Bu Diza, Tante Diza, ya. Halo. Mungkin, ya, untuk memberikan statement terakhir juga untuk kita di sini. Oke, pada awalnya tadi saya sudah bicara, tapi terakhir yang kita harus basically pada dasarnya webinar ini untuk share untuk awareness. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kita hanya punya satu tujuan agar jangan menyerah. Introspeksi diri yang Cinta juga tadi tambahkan, introspeksi diri, mempersiapkan fisik dan mental, serta pengetahuan untuk menyambut masa depan. Itu yang lebih diutamakan. Dan we hope kita berharap semuanya dengan dukungan dari Pak Kris, konsulat, dengan yang lainnya, dengan adanya uluran tangan ini, campaign ini, itu bisa tujuan kita bisa tercapai
Dan ini akan terus berlanjut, webinar ini akan terus berlanjut sampai bulan Juni Juli dengan optimis. Terima kasih. Thank you. Berarti kita masih punya kesempatan ya sampai Juni dan Juli untuk terus menebar optimisme dan positif kita ke teman-teman di sini. Dan kita juga dapat green light dari Mas Jarod untuk terus memakai uluran tangan musik ini di webinar kita. Terima kasih, Mas. Benar-benar positif loh, Mas Eros. Nah, terakhir juga dari Pak Iwan Wibisono ya, yang sudah ada di sini dari IPN Australia. Ya, terima kasih Ola, Pak Eros, Pak Dubes, Bu Frida, teman-teman sekalian, diaspora, warga Indonesia, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Saya harus juga menyapa Bapak Dubes dari Laos, Pak Pratikno. Terima kasih Pak sudah mau bergabung. Dari saya, mungkin memang masa-masa ini, masa-masa pandemi adalah sesuatu hal yang baru. Kita semua kaget, seperti Pak Eros bilang tadi, Pak Dubes juga. Tidak ada negara pun dimanapun yang siap menghadapi ini. Siap-siaplah kita untuk melihat perubahan ke depan. Ini kita sudah mau suka nggak suka, mau nggak mau, akan ada perubahan-perubahan yang sudah akan nampak. Maka tujuan dari adanya seminar ini tetap optimis bahwa ke depan nanti akan ada peluang-peluang baru yang harus kita cermati dan harus kita manfaatkan. Insya Allah kita bangsa Indonesia dimanapun berada di dunia ini akan mampu melewati masa sulit dan akan mampu memanfaatkan peluang-peluang baru yang akan datang ini. Terima kasih kepada para panelis. Saya ucapkan apresiasi yang sangat tinggi. Pak Eros, sukses dengan proyeknya. Insya Allah Pak, kita jalan bareng terus Pak. Oke, thank you Mas Iwan. Dan ternyata juga dari tadi di sini sudah banyak sekali teman-teman yang bergabung. Juga ada Pak Dubes dari Laos ya. Nanti harus ikut sampai kita nyanyi-nyanyi nih Pak, terakhir lagunya dari Mas Eros, Pak Pratikno Suharyo. Dan mungkin tadi kita akan juga mengakhiri sesi ini dengan bernyanyi ya. Tapi sebelum itu juga ada pesan ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk anaknya Pak Dubes. Anak selamat ulang tahun Pak. Terima kasih banyak Bu Ola. Saya sampaikan. Selamat Pak Dubes. Selamat ulang tahun tuh Pak untuk anak tercinta. Dan ini mungkin kita akan memulai menyanyikan lagu dari Mas Eros ya, tapi boleh didahulukan ya karena di sini ada banyak penyanyi, ada Mbak Frida, ada Cinta, dan juga ada Mbak Fadia tadi ya sebagai partisipan kita di sini. Boleh mungkin memulai lagu Ulurkan Tangan ini ya dari IDN Australia ini, boleh langsung dibuka aja audionya biar kita bisa nyanyi bareng, tapi dimulai dan dikomandoi oleh para penyanyi kita ya, supaya nanti kita dari belakangnya tinggal mengikuti. Setuju? Pak Dubes ya katanya udah pelajarin lagu ini ya Pak, nanti nyanyi bareng ya Pak Dubes ya. Kita backing vokal aja. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Salam terhangat untuk semua, terhangat untuk semua yang bekerja dan tinggal di rumah. Tetaplah setia, jaga semangat, apa bekerja hanya sebentar. ketika jenuh datang menggoda, segera itu semua dan kita punya beribu-ribu saudara kita yang kini sangat mendapatkan uluran tangan dan cinta kita semua kita
saling menjaga, tebarkan rasa cinta bersama, YouTube. Tetap semangat, kembali ceria. Yeay. Tetap optimis ya semua. Yes. Optimis pastinya. Mbak Frida, thank you. Semuanya thank you banget. Very nice song. Thank you. Pak Dia, Pak Dubes juga thank you so much. Kita semua kan ini akan hari ini lebih positif ya. Karena kita sudah bersama-sama di sini. Terima kasih banyak dan see you next time guys. Thank you. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ada kesempatan mereka mau Ketemu lagi Pak Dubes semua. Yang ini sangat mendoakan. Habisnya gimana nih? Very good, Mas Jarot. Om Jarot, very good. Thank you. Langsung lift aja Mas, di sebelah kanan atas ada lift, pojok kanan atas ada tulisan lift. Iya. Selamat jalan ya, makasih. Thanks for the song. Om Jarot. Pak Tito, selamat siang. Salam bersedia. Pak Tito, Pak Dubes Laos. Sampai jumpa lagi. Lagi dari mati ini. Bisa minta emailnya. Mas Erot masih ingat kan sama Pak Marsono? Rengos 07 Rengos 07. Tunggu. Mas Erot. Boleh ditulis di chat nggak? Tolong ditulis di chat nomor teleponnya berapa? Waduh, gimana caranya ya? Nanti saya kasih ke siapa nih? Gampang kok. Gampang apa? Rengos 07 gmail.com. Rengos
gitu. Kalau ya saya gampang. 08128 kan plus 62 818 121234 kan enggak kan? Oh, Ciro lupa. nggak bisa ditulis ya? 121234. Oh, nggak bisa tulis di itu, nggak bisa ditulis di chat ya, Om Eros. Diingat-ingat Boleh. aja 0818 12 Nggak ada. Kalau nomor pacar aja langsung inget ya. Kalau Langsung saya ingat. kok susah banget ingetnya ya. Susah nggak ingat. Eros nanti saya cover. So terima kasih ya buat semuanya. Terima kasih Mas Ya. Eros. Terima kasih Pak Terima Eros. kasih buat Deden, terima kasih buat Siza dan Mas Iwan, Pak Dubes Iya, semuanya Mas dan Tito, teman-teman yang bergabung. ya. Ola, Didi Kenal Gerejam, Pak Iwan. Cinta, Terus, Frida, ya, Suara Tulus, dan baru tadi malam saya ciptakan 2 lagu lagi. Nah, pokoknya jangan berhenti ya. Oke. Tetap kreatif dan produktif ya Nanti Mas. nyanyi sama-sama Pak Tito ya, Pak Tito. Nulis terus Om Jarod. Siap, Terus. Iya. Terus. Nanti saya minta nomornya Oke. yang lain. Ya. Baik, kita terus Oke, berkarya. thank you. Sama-sama. Amin. Terima kasih. Ya. Iya, thank you teman-teman, Mas Eros, Mbak Frida semuanya. Kayaknya nggak mau Terima kasih. pisah nih. Ini terima kasih yang udah memfasilitasi. Terima kasih ya udah memfasilitasi Iya. semuanya. Ya. Bang Ben di belakang layar. Thank you Bang Ben. Terima kasih. Mas Sama-sama. Ben. Thank you, Bu Frida. Mana sih matinya nih? Terima kasih. Ya sama-sama. Makasih Pak Om Iwan, Iwan, Pak sampai ketemu Dubes, lagi Om Iwan. Mbak Sampai Dizal, ketemu. Ola, Ya, sampai Cinta, Mas Eros, Peace. semuanya dan semua diaspora dan pelajar Indonesia di Australia. Terima kasih. Thanks Ola. Oke. Indonesia Mas Iwan. kembali Kembali ceria. ceria.